Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herianti dengan NIM C1C023049. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian KUP, ada hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, serta ada NPWP dan NPPKP. Lanjut ke pembahasan pertama mengenai pengertian KUP. KUP atau Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Tata cara wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Hak dan kewajiban perpajakan yang diatur dalam KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimulai sebelum subjek pajak menjadi wajib pajak sampai dengan subjek pajak tidak lagi menjadi wajib pajak. Ada beberapa istilah seperti wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Yang kedua ada pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah. Selanjutnya ada pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN di tahun 1983 dengan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Yang pertama ada kewajiban wajib pajak, yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yaitu dengan mendaftarkan dirinya atau usahanya untuk NPWP. Selanjutnya ada kewajiban untuk memberikan data informasi kepada DJP, kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir ada kewajiban pemeriksaan dalam rangka menerapkan kepatuhan dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, wajib pajak harus memenuhi panggilan hingga memberikan keterangan apabila diperlukan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya ada hak wajib pajak. Yang pertama ada hak atas kelebihan pembayaran pajak, ada hak atas kerahasiaan, hak wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, hak atas pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB, ada hak atas penundaan pelaporan surat pemberitahuan tahunan, ada hak atas pembebasan pajak, hak wajib pajak mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan pengurangan pajak penghasilan, ada hak pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, ada hak untuk mendapatkan pajak yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya ada kewajiban dari fiskus. Yang pertama ada menerbitkan NPWP sementara dengan jangka waktu 3 hari setelah formulir permohonan pendaftaran telah diterima. Membuat dan menerbitkan NPWP dengan jangka waktu 3 bulan setelah pendaftaran diterima. Melakukan pembuatan dan penerbitan surat keputusan atas pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak dengan jangka waktu setelah 7 hari setelah pendaftaran diterima, menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak dengan jangka waktu 30 hari setelah tanggal diajukannya surat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Lalu ada membuat serta menerbitkan surat perintah bayar kelebihan pajak dengan jangka waktu 30 hari setelah diajukan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak.
ada menerbitkan surat keputusan angsuran maupun penundaan pembayaran pajak dengan jangka waktu 90 hari, termasuk surat keputusan tentang angsuran, ketetapan pajak tambahan, hingga surat pemberitahuan pajak. Selanjutnya ada membuat dan menerbitkan surat keputusan angsuran pajak penghasilan dengan jangka waktu 10 hari. Lalu ada membuat surat keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak dengan jangka waktu 90 hari sejak diterimanya surat permohonan keberatan. Selanjutnya ada membuat keputusan yang berkaitan dengan pengurangan bunga, denan, atau kenaikan terkait ketetapan pajak dengan jangka waktu 90 hari yang terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari wajib pajak, dan yang terakhir adalah menjaga dan merahasiakan data atau informasi yang berhubungan dengan wajib pajak. Selanjutnya ada hak fiskus. Yang pertama, memiliki hak untuk menerbitkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, serta melakukan pengukuhan kepada PKP atau pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang kedua ada membuat dan menerbitkan surat tagihan pajak atau dikenal sebagai STP. Yang ketiga ada melakukan pemeriksaan serta penyegelan. Yang keempat ada melaksanakan dan melakukan penyidikan. Dan yang kelima ada membuat dan menerbitkan surat paksa serta melaksanakan penyitaan. Materi selanjutnya mengenai NPWP. Nomor pokok wajib pajak biasa disingkat dengan NPWP, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas apabila penghasilannya sudah sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan, telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa NPWP merupakan nomor pokok wajib pajak yang digunakan dengan identitas bagi wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Dalam pengertian tersebut sudah cukup jelas bahwa kepemilikan NPWP wajib dimiliki oleh semua orang. Ada beberapa jenis NPWP. Yang pertama ada NPWP pribadi, yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Berikut ini individu yang masuk ke daftar NPWP pribadi, yaitu yang pertama ada memiliki penghasilan dari pekerjaan, ada memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, yang terakhir ada memiliki penghasilan dari usaha. Yang kedua ada NPWP badan, yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Berikut ini perusahaan yang masuk ke daftar NPWP badan, yaitu yang pertama ada badan milik pemerintah, yang kedua ada badan milik swasta. Selanjutnya ada manfaat dari NPWP. Yang pertama ada persyaratan administrasi. Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Beberapa instansi perbankan saat ini mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Contohnya adalah kredit bank, rekening dana nasabah atau RDN, rekening efek, rekening bank, pembuatan SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan pembuatan paspor. Yang kedua ada mempermudah urusan perpajakan. Manfaat lain dari NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, Anda bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Contoh dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan yang lainnya. Materi selanjutnya mengenai NPPKP. NPPKP ini adalah singkatan dari nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, yang merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang diberikan kepada pengusaha, dikukuhkan sebagai PKP dengan surat pengukuhan PKP. Ketika pengusaha mendapat nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan telah resmi menjadi PKP dan terikat kewajiban perpajakan bagi PKP.
Selanjutnya ada syarat mendapatkan NPPKP. Pengusaha baik pribadi maupun badan harus memenuhi kriteria PKP untuk memperoleh NPPKP. Yang pertama adalah memiliki omzet atau peredaran bruto usaha 1 tahun sebesar 4,8 miliar. Sudah memiliki omzet per tahun 4,8 miliar atau lebih, wajib dikukuhkan sebagai PKP dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Bagi pengusaha yang belum mencapai omzet sebesar 4,8 miliar namun ingin dikukuhkan sebagai PKP, perlu mengajukan permohonan pengukuhan PKP untuk mendapatkan surat pengukuhan dan nomor pengukuhan PKP. Selanjutnya ada syarat untuk mendapatkan NPPKP. Yang pertama ada untuk wajib pajak pribadi, untuk warga negara Indonesia, salinan kartu tanda penduduk atau KTP atau salinan paspor. Bagi warga negara asing, salinan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua ada surat atau dokumen izin kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Yang terakhir ada surat atau dokumen keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pemerintah daerah atau Pemda, minimal dari lurah atau kepala desa. Yang kedua ada untuk wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan dalam negeri harus melampirkan salinan akta pendirian atau perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang. Yang kedua ada melampirkan salinan NPWP salah satu pengurus atau salinan paspor dan dokumen atau surat keterangan tempat tinggal dari pejabat Pemda, minimal lurah atau kepala desa dalam hal penanggung-jawaban adalah WNA. Yang ketiga ada izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan instansi yang berwenang, dan yang terakhir ada surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda, minimal lurah atau kepala desa. Yang ketiga ada untuk wajib pajak badan dalam bentuk kerjasama operasional atau KSO. Yang pertama ada salinan perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi atau joint operation yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang. Yang kedua ada salinan NPWP masing-masing anggota dalam bentuk KSO yang sudah diwajibkan untuk memiliki NPWP. Yang ketiga ada salinan NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan KSO atau salinan paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang WNA. Yang keempat ada surat atau dokumen izin kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, dan yang terakhir ada surat keterangan tempat kegiatan usaha dan pejabat Pemda, minimal lurah atau kepala desa bagi wajib pajak badan dalam negeri maupun badan asing. Jadi dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka kesimpulan yang didapatkan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dijelaskan mengenai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, memotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan undang-undang dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, sanksi yang berhubung dengan NPWP dan pengukuhan PKP, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana penjara paling lama itu 6 tahun dan denda yang paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan. Sekian pembawaan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.